pahlawan yang dikagumin, Jenderal Sudirman. Pahlawan dikagumi, Insinyur Soekarno. Pahlawan yang dikagumi, Kartini. Gue Ki Hajar Dewantara. Gua itu pahlawan Patimura. Soalnya yang pertama itu tanggal ulang tahun beliau sama ulang tahun gue tuh kebetulan sama. Bangga gak sih? Pelopor emansipasi wanita. Sebenarnya awalnya simpel karena waktu kecil gue ngeliat pahlawan Patimura terus karena ada di uang seribuan tuh kalau lo tahu tuh. Bapak proklamator dan presiden pertama Indonesia. Terus kalau dari sisi pahlawannya ya, jadi Ki Hajar Dewantara ini mendedikasikan hidupnya, dirinya itu untuk membangun dan membawa perubahan pendidikan di Indonesia. Soalnya dia tuh walaupun dalam keadaan sakit, dia masih rela berjuang, berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Yang gue baca nih ya, yang gue baca tuh dia mempersatukan rakyat-rakyat Indonesia dari berbagai pulau, tapi yang bagian timur. Dia harus bisa kobarkan semangat ke seluruh rakyat Indonesia. Benar. Pastinya cerdas dong. Apa tadi pertanyaan? Sifat seorang pahlawan tuh pastinya seseorang yang selalu memikirkan rakyat dan negara Indonesia. Kalau dari Patimura sendiri sih dia berjiwa besar, rela berkorban tentunya, dan dia berani. Semangat menggerakkan hati rakyatnya. Pahlawan saat ini Yang dianggap sebagai pahlawan saat ini mungkin guru, karena dia itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Aduh. Itu atlet-atlet yang berhasil mengharumkan bangsa dengan menorehkan prestasi, membawa nama bangsa Indonesia. Gila, keren banget. Yoi. Ayah ibu sih, karena dia yang udah ngebesarin kita. Karena pandemi ya, kayaknya dokter kali ya, dan para medis itu pahlawan saat ini. Yang gue anggap sebagai pahlawan, mungkin kita semua bisa jadi pahlawan ya, asal kita semua tuh mau peduli dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Halo kawan kajak, gimana nih kawan kalian? Kita balik lagi di segmen Bincang Pulang Kerja. Bicara bareng Bintang, Tantia, Alvin, Indri, dan Nelly. Yoi. Pada segmen kali ini kita akan bahas mengenai peringatan Hari Pahlawan yang jatuh di tanggal 10 November. seru. Oke. Kan banyak sekarang nih banyak nih yang udah lupa kali ya, atau bahkan nggak tahu Udi. jasa para pahlawan kita tuh. Iya benar. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai makna para pahlawan itu, coba dites dulu ya, masing-masing coba sebutkan 5 nama pahlawan Indonesia. Bintang dulu. Boleh. Bintang dulu. Benar, sang bintang. Yang pertama, ini yang paling Bintang suka. Siapa, itu siapa? Insinyur Soekarno, Hmm. Muhammad Hatta, Ya. Bung Tomo, Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir, tahu kan kalian semua? Siapa? Kartini. Nah ya benar. Pas nih, Benar. gampang nih. Alvin gimana nih, Vin? Bisa nggak, Vin? Bentar, boleh beda kan? Harus beda. Oh harus beda. Harus beda. Aduh susah juga ya. Yang paling gue favoritin dulu deh, Iya. Patimura cuy. Patimura. Patimura. Terus, Din, Din. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Dan yang paling sering dipakai buat nama jalan nih, Ahmad Yani dan Gatot Subroto. Iya. Oh iya. Lancar. Siapa nih, lagi? kalau gue ini pasti yang udah jarang didengar nih sama kalian semua nih. Kayak ada Tan Malaka. Tan Malaka tahu.
Oh iya, terus Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan terkenal itu. Terkenal ya. Pintar banget ya. Cut Mutia itu pasti tahu ya. Tahu, Dari jelas, Aceh, tahu, ya. tahu. Terus ada Sultan Hasanuddin sama Agus Salim. Iya, lolos. Meli Ya, berarti. kalau gue nih ya, Hmm. nama jalan Raden Dewi Sartika yang di Bandung, Oh, iya. Pangeran Antasari, Agus Salim, Sultan Hasanuddin, Hmm. sama yang terdekat Hasyim Asy'ari. Iya. Nah, udah mulai susah kan kalian nyebutin nama para pahlawan kita, padahal mereka itu tuh telah mengorbankan nyawanya mereka Yoi. sendiri untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kalian udah pada lupa namanya mereka, apalagi jasanya mereka udah pasti lupa. Sama lupa. Udah pasti lupa. Mungkin kita boleh nih, kita bahas dari awal, oke? Ya, boleh, Tentang kenapa Hari Pahlawan itu diperingati tanggal 10 November. Benar. Kenapa itu? Pengetahuan gue sih, Oke. 10 November itu memperingati pertempuran di Surabaya antara pasukan asing sama Indonesia cuy. Dia Iya. tahu doang tuh ya. Ya benar banget. Itu pahlawan saat itu tuh Bung Tomo. Jadi dia tuh berkobar-kobar banget membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah lagi. Soalnya kan itu udah masanya kita merdeka ya. Tapi masa kita masih dijajah juga oleh penjajah. Nah, tapi Pak Hari Pahlawan itu tuh sebenarnya bukan cuma sekedar peringatan ya. Jadi Hari Pahlawan itu memiliki makna yang dalam juga buat bangsa Indonesia. Karena ini diperingati sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah berjuang nih sampai titik darah penghabisan untuk Ya, benar. memerdekakan Indonesia. Gitu. Nah, bener banget Pri. Jadi tuh kayak pengingat kita ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari segala ancaman. Gitu. Nah, kalau kata Bung Karno itu ada istilahnya jas merah. Jas merah apa tuh, Dek? Itu panjangannya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tapi banyak juga sih yang bilang tuh jangan melupakan sejarah. Padahal meninggalkan sama melupakan itu kan beda Beda arti banget, ya. beda banget. Beda arti Benar. banget. Jadi maksudnya Bung Bung Karno Karno itu walaupun mungkin suatu saat nih kita lupa akan sejarah, tapi kita tidak akan pernah meninggalkan sejarah. Iya, setuju, Benar, Dek. setuju sama Indri. Jadi, bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Iya benar banget, karena kalau kata orang zaman dahulu nih, tanggung jawab anak muda zaman sekarang tuh sebenarnya lebih sederhana, yaitu tinggal mengingat aja, jangan melupakan jasa para pahlawannya dan mulailah jadi pahlawan itu sendiri. Jadi pahlawan sendiri. Mm-mm. Emang gimana caranya? Emang segampang itu apa? Kalau zaman dulu kan kita harus lawan Penjajah. orang asing dulu. Mm-mm. Kalau zaman Gimana sekarang, tuh? siapa nih yang tahu nih? Nah, untuk jawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu nih makna pahlawan masa kini kayak gimana. Soalnya pasti beda kan masa pahlawan Penjajah. penjajah sama masa sekarang. Masa kayak sekarang. gimana. Mungkin pahlawan saat ini itu dikenal dengan makna yang lebih luas cuy, yaitu seseorang yang bisa berguna buat orang lain. Jadi tidak mementingkan urusannya sendiri. Bener banget, jadi pahlawan itu bisa jadi siapapun yang bahkan tuh nggak terpikirkan oleh kita. Bisa jadi orang tua kita, bisa jadi guru kita, bisa jadi teman-teman kita, atasan kita, ataupun abang ojol, ojek online yang Bisa jadi. bersedia mengantarkan makanan kita di saat kita kelaparan. Nah, itu bisa disebut pahlawan. Pokoknya siapapun yang berbuat Orang terdekat positif. kita yang Iya, membantu kita siapapun. jadi pahlawan Benar. kita. Siapapun yang berbuat positif di sekitar kita, memberikan dampak positif, itu bisa disebut Pahlawan. Iya benar banget, soalnya sebenarnya tuh jiwa kepemimpinan udah ada di dalam diri kita. Jadi siapapun orangnya yang mau membantu tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan, itu bisa disebut sebagai pahlawan. Pokoknya rela berkorban gitulah intinya. Berarti gini ya, kita tuh dituntut di era ini nih, kita dituntut buat jadi pahlawan Jadi sesuai pahlawan. dengan potensi dan Betul. kapasitas kita berarti Betul. Iya gitu. benar. Tetapi kan kita pegawai pajak nih, bisa nggak sih kita disebut pahlawan nih sama masyarakat gitu? banget dong. Bisa. Jadi bisa mulai dari hal-hal kecil nih, kayak mensosialisasikan aturan terbaru, terus membantu menjelaskan permasalahan wajib pajak. Terus melalui podcast ini nih juga nih bisa nih. Jadi kita kan berniat untuk mengenalkan, memberikan kesadaran pajak untuk masyarakat dengan cara dan bahasa yang sederhana gitu. Jadi mudah memahaminya gitu. Masyarakat. Dan kita ya. juga cuy bisa jadi pahlawan APBN. Iya benar. Gitu. Pahlawan APBN. Karena basicnya nih APBN itu kan hal yang paling besar dari pajak. Pajak.
kita yang mungut pajak, berarti kita bisa disebut dengan pahlawan APBN kayak gitu. Nah, soalnya 80% dari APBN itu ya dari pajak semua. Oh, bangga banget dong kita sebagai Harus. pajak. Kan kita sebagai pengumpul pajak bangga nih ya kan. Iya. Apalagi kalau kawan pajak nih yang berkontribusi membayar pajak, bisa disebut pahlawan pajak juga. Biar lebih nyata lagi nih, kemana aja sih gitu hasil yang teman-teman atau orang-orang pembayar pajak itu disebarkan. Alokasinya ya. Alokasinya. Dari satu uang pajak itu, kontribusinya dialokasikan ke pelayanan umum, Terus apa lagi? pertahanan, ketertiban keamanan, jasa kesehatan kita, ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan, pariwisata, dan banyak lainnya. Kalian bisa cek di website kemenq.go.id alokasi pajakmu. Iya. Wah gila. Berarti peran pajak itu benar-benar penting banget ya Banget. untuk pembangunan dan Banget. kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau bisa dianalogikan, pajak itu kayak urat nadinya bangsa Parah. Indonesia gitu ya. Berarti kalau ini gawat banget nih kalau misalnya pajak itu nggak terkumpul cuy. Iya, bisa apa aja tuh, Fik? Jalan-jalan pasti yang rusak kan nggak diperbaiki ya kan. Terus pembangunan pasti terhambat juga. Terus apalagi kesehatan, pendidikan, wah kacau lah anjir. Oh, makanya itu ya mesti pembayar pajak yang taat atau patuh tuh disebutnya pahlawan juga. Oh, Iya. iya, Kalau iya, yang dari awal benar, prinsipnya benar. dasarnya pada mereka nggak bayar itu Jadi berantakan semuanya ya. berantakan. Yang nggak bayar tuh Langsung. pada free rider ya. Benar. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita bisa jadi pahlawan itu. Saya salah satunya dengan Bayar Bayar pajak. gitu. Ajak-ajak bayar pajak. Ajak-ajak bayar pajak. Karena dengan begitu Indonesia jadi mandiri Hmm. dengan adanya pajak, bisa maju dan berkembang. Seberapa kecil pun bayaran pajak kita, itu sangat berkontribusi untuk negara. Oh gitu. Gitu. Benar. Menarik banget ya kayaknya perbincangan kita pada segmen kali ini. Parah. Nah, mudah-mudahan nih kita bisa mengajak juga semua kawan pajak untuk sebagai penerus bangsa nih untuk bisa lebih sadar pajak lagi, karena kalau bukan kita siapa lagi yang Itu. sadar? Kalau pajak? bukan kita siapa lagi? Jadi mari kita jadikan diri kita sebagai pahlawan masa kini yang mau memikirkan bangsa ini, gotong royong bersama membangun bangsa. Iya. Dan jangan mau nih kita jadi beban untuk Indonesia. cuy. Iya, Harus terus jangan. belajar dan harus terus memperbaiki diri gitu kan. Benar banget. Jadi generasi cerdas dan taat pajak. Karena pajak itu untuk kesejahteraan kita juga bangsa Indonesia ini gitu. Oke, mungkin kita sudah di segmen terakhir kita nih, Semua udah kita kasih keluar ke teman-teman semua. Cukup sekian mungkin podcast dan bincang pulang kerja kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, ada satu hal yang mau kita sampaikan ke teman-teman. Ada satu quotes yang bagus dari kita, teman-teman. Yaitu generasi sadar pajak, pahlawan masa kini. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa untuk komen. Kalau teman-teman punya usul untuk konten selanjutnya, boleh langsung aja komen di bawah ini, oke? Dan sampai jumpa di pertemuan atau bincang pulang kerja selanjutnya. Bye-bye.